يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan. Masih Allah berikan umur panjang, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua titipan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita, generasi muda, harapan agama, bangsa dan negara bagi kita, yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah berada di jalan yang Allah ridho. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah lah setahun awak ndak bersebut. Ya Bu, lamangan tu Bu 2024 kini 2025, alhamdulillah. Lai masih diagih ada Allah umur panjang, masih Allah sayang kepada kita. Karena banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah menghadap kepada Allah tak kembali lagi. Dan awak masih diberikan kepercayaan, dititipkan Allah, yaitunya tentang umur kita. Maka kita syukuri. Berapa saja umur yang diberikan Allah kita syukuri. Dengan jalan apa? Dengan jalan ibadah. Innalladzina kadzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku kata Allah, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri. Maka salah satu ciri-ciri manusia yang menyombongkan diri itu adalah yang dia tidak mau beribadah, bari kapalonyo sujud, menghambakan diri kepada Allah. Jadi ternyata salah satu manusia yang sombong itu dalam pandangan Allah adalah yang tidak mau melaksanakan ibadah dengan beribu-ribu alasan. Maka kita pelihara itu.
Jangan sampai kita tergolong hamba-hamba yang sombong kepada Allah. Tetap kita istiqomah dengan ibadah. Hujan dari hawa biar awak cubojo balambek-lambek berpayung awak. Karena nilai ibadah berjamaah itu jauh lebih utama, jauh lebih hebat dibandingkan dengan ibadah sendiri. Umur pendek tapi nilai ibadah itu tinggi, dan itu disiapkan Allah. Jangan sampai tidak awak ambil itu. Karena paling kancang umur manusia itu 100, 200, 300 tahun itu jarang. Manusia akhir zaman kok. Kalau zaman dulu banyak, ada itu. Tapi kalau akhir zaman kok paling kancang kan 150, 150 balik. Itu sudah jauh itu. Bisa digolongkan ke dalam pikun. Pikun tu banyak yang ndak ingat lagi dengan diri. Tetapi nilai ibadah kualitasnya disiapkan oleh Allah berlipat-lipat. Solat jamaah 27. Sekali solat jamaah wak di Masjid An-Nur ko, solat maghrib kini ko nan tadi itu sama dengan 27 kali seorang. Kalau 27 kali itu kan hampir sebulan lah tu, 27 hari gitu kan. Karena salat maghrib tu kan sekali sehari. Hampir sebulan. Kalau seandainya umur kita ada 60 tahun, terus rutin kita, kan sangat luar biasa itu. Kan 27 kali 5 kali 30 kali 12 kali 60 tahun gitu, luar biasa. Itu yang kita kejar, kita cari. Allah siapkan. Makanya ada tempat-tempat tertentu nilai ibadahnya tinggi, ada waktu-waktu tertentu nilai kualitas nilainya itu tinggi ibadah itu. Kalau tempat-tempat tertentu di masjid, musola, sholat jamaah, atau bisa saja ada tempat yang lain yang lebih utama, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan lebih utama, di Masjidil Aqsa itu kan lebih utama itu dibandingkan dengan masjid-masjid biasa. Waktu-waktu tertentu sepertiga malam pokoknya itu sholat. Waktu tertentu itu doa, waktu hujan turun. Jadi waktu hujan turun tu Bapak Ibu manfaatkan untuk doa. Jangan untuk mengaluh. Lah hujan lu hari gua. Dah dapat manggari awak dah. Mengaluh ke panjang saya. Syukuri. Karena waktu hujan turun tu salah satu doa mustajabah. Pokoknya doa antara azan dan iqamat. Antara azan dan iqamah itu banyak doa. Jangan motar di situ. Tidak usah main handphone di situ. Berdoa. Banyak doa. Antara azan dan iqamah itu. Jadi kalau tidak tak aja awak solat sunnah doa karena datang terlambat, udah doa saja. Sampai di masjid doa. Karena itu adalah bahagian ibadah yang waktu-waktu tertentu. Sangat luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita masih di awal tahun, diizinkan Allah, kita sudah berada sekarang menjelang Ramadan di bulan Rajab. Bulan Rajab, Bu. Rabiul Awal. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ada peringatan-peringatan 12 Rabiul Awal atau 27 Rajab. Bulan Rajab. Apa tuh? Biasanya hari apa tuh? 27 Rajab tuh. 27 Rajab tuh jatuhnya nanti kalau tidak salah hari Senin. Sekarang tanggal berapa? 13. Itu hari Senin lebih kurang.
peringatan Isra Mi'raj. Itu waktu-waktu yang hebat itu. Biasakan kita selalu perbanyak amal soleh dan amal kebaikan. Karena apakah kita remaja, kita kecil, kita dewasa, kita orang tua, itu yang menentukan adalah kualitas amal soleh kita. Kan ada dalam hadis itu, sab'atun yudhilluhumullah la dhillah illa dhillah. Ada 7 golongan, 7 kelompok manusia yang nanti mendapat naungan. Tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda yang rajin, yang taat beribadah. Kenapa remaja? Kenapa pemuda? Onyo rajin solat pak, umurnya berapa? 70, wajar. Laju 70 tahun dah sembahyang lah. Tua aku no duit. Dia rajin puasa pak, umurnya berapa? Udah 90 tahun. Itu biasa itu. Tapi kalau ada anak muda yang kayak gini itu, rajin dia solat 5 waktu, rajinnya puasa sunnah, solat qabliyah ba'diyahnya tidak tinggal, itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang masa muda ini tantangan bare banyak, maso-maso tu banyak, maso bermain lah, mau biar-biar waktu lah, berbuat ini berbuat itulah dia bisa. Tetapi karena dia manfaatkan untuk ibadah, Allah memberikan nilai lebih itu. Itu hebatnya. Jadi makanya kita sebenarnya bersyukur kalau ada anak-anak muda yang rajin ke rumah saji, dibawa oleh pembinanya, oleh pengasuhnya, atau oleh orang tuanya, itu sangat luar biasa itu. Yang bahayanya ada anak muda yang keliaran dan orang tuanya membiarkan. Lebih bahaya lagi orang tua keliaran, datang waktu sholatnya tidak peduli. Itu lebih bahaya itu. Dia lebih enak nongkrong, duduk, main, habiskan waktu. Ya mungkin sekarang belum terasa, tapi suatu saat Allah akan tagih dan Allah akan minta itu. Maka mari kita istiqomah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr kalimat 9 ayat 18. Imam kita sering baca itu, ustaz kita. Ustaz awak tadinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing jiwa memperhatikan tentang persiapannya untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita analisa, kita lihat atau kita kupas firman Allah ini. Pertama kali yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kau hilang cici semua kemana kau? Ke Jamban. Siap kalau pipis beruduk lagi ya sebelum masuk. Ya, kita di mana-mana sering kita sampaikan kepada, biar di kampus, biar di mana saja kita sampaikan kayak gitu, Bapak Ibu. Izin Pak, Buya, kemana tuh? Tanya lo. Ke toilet SKJ sesak Jamban, beruduk lagi ya. Kalau anak anda tak biasa, batu Buya, ndak batu doh. Ke Jamban tadi itu najis atau barasia? Najis Buya. Masuk najis dibawa ke dalam masjid. Sana, duduk lagi. Ya Buya. Jadi siapa saja kalau ke kamar uduk, kamar kecil tu beruduk lagi. Dia buang air kecil ataupun buang air besar.
Jangan sampai tidak beruduk. Biasakan nih duit awak tu berasiah. Di rumah kayak gitu juga Pak Ibu. Asa kajamban awak masuk dalam kamar kecil, keluar dari situ wuduk langsung. Kalau ndak kita dalam keadaan najis, masuk dalam kamar najis, pai ke dapur najis, memasak najis, maidang makanan ibu-ibu ke anak, ke suami najis. Suami pai karajo dalam keadaan najis, betul ndak berwuduk. Karena siap kejamban tadi. Nah, itu perlu tu kajian taharah itu, kajian ilmu fikih. Nah, itu dijaga. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di sini dipanggil oleh Allah orang beriman. Untuk apa? Ingat Bapak Ibu, bukan orang Islam. Jadi tidak dipanggil orang Islam si kodo. Islam itu berdiazlah, tapi orang beriman. Untuk untuk bertakwa kepada Allah. Ternyata maqamat takwa ini hebat dan sangat luar biasa. Dia ada Islam, orangnya Muslim, dasar itu. Nanti naik lagi mukmin, orangnya iman, fahamnya atau ilmu pemahamannya itu. Nanti naik dia lagi, dia ada berjenjang itu. Kalau di Minang berjenjang naik batanggo turun namanya itu. Nanti naik lagi ihsan, pahamnya, muhsin orangnya. Nanti naik lagi apa itu? Muttaqin orangnya, takwa pahamnya. Ternyata muttaqin itu, takwa itu maqamat yang keempat. Muslim, mukmin, ihsan, kemudian muttaqin. Nah, yang puasa kan takwa juga nan dituju tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti ujungnya la'allakum tattaqun, kan takwa itu. Jadi dengan puasa nanti dia naik takwa. Nah, di sini orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk bertakwa, naikkan. Jangan hanya sebatas iman, naikkan keimanan itu kepada ketakwaan. Ternyata takwa ini luar biasa Bapak Ibu. Di dalam hadis, kalau di dalam Al-Quran itu diulang oleh Allah kata-kata takwa itu, yaitunya 245 kali. Begitu pentingnya ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, imam kita sering juga baca di sini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Pernah dengar ya Bu ya? Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Baru dikunci di belakangnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kata Allah kecuali dalam Islam, betul-betul Islam. Kita dilarang mati oleh Allah, kok mati dalam Islam. Kalau enggak jangan mati dulu. Tapi kalau tak aja mati itu baju leh. Ini kan ada juga orang kau tak aja mati kok. Nah, makanya penting ilmu bagi kita untuk beramal. Maka dalam hadis yang lain Rasul menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Kalau orang yang beriman memahami konsep ini, bertakwa kepada Allah di masa saja berada, dipastikan tidak akan ada terjadi maksiat. Dipastikan tidak ada akan terjadi dosa. Tidak akan ada korupsi. Tidak akan ada perbuatan-perbuatan yang terlarang lainnya. Kenapa? Dia tahu Allah mengawasi dia. Jadi tidak akan ada terjadi perperangan. Nah, kini kalau di persalian di Allah tu. Pindah tahu wak najaleh itu adalah
makaru wa makarallah. Manusia berencana, Allah juga punya rencana. Nah, yang terjadi kiamat di Amerika, ya kiamat itu. Makanya hati-hati. Semuanya itu adalah Allah berhak berbuat apa saja. Konon kabarnya ini kan dia ulah arogan, dia ulah omongan ataupun dia ulah sikap dan perbuatan yang zalim. Kalau dipahami saja makaru wa makarallah itu sudah duduk pahamnya itu. Manusia berencana, Allah juga punya rencana. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi yang jelas kalau mau saya lihat di komen-komen orang ini kok ndak ada yang sedih, yang berduka, ndak ada doh. Tapi banyak yang gembira gitu kan. Wallahu a'lam. Ndak tahulah kita. Tapi yang jelas semua itu adalah sudah disetting oleh yang punya alam. Makanya kita tidak boleh zalim kepada orang lain. Hadirin kaum muslimin, jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari firman Allah ini, surah Al-Hasyr ini? Satu, anjuran untuk selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Di mana saja berada, selalu dan selalu. Makanya tugas awak mengajarkan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini memang sepelehnya, tetapi itu menjadi ujung tombak, menjadi penentu. Kenapa banyak manusia-manusia sekarang yang melanggar aturan Allah, yang tidak sholat, yang tidak peduli dengan ibadah, padahal ibadah Tuhan Ta'ala adalah untuk dirinya? Ya karena ketaatan dan ketakwaannya itu yang tipis. Nah, tugas kita adalah orang tua untuk membina dan membimbing selalu. Jadi bersyukur kalau ada anak-anak, para remaja, para adik-adik semuanya yang awak lain diasuh, dibawa, dibimbing oleh pembina-pembina kita, guru-guru kita, orang tua kita. Bersyukur awak sebenarnya itu, karena nanti itu adalah membiasakan kepada yang lebih baik, supaya nanti awak lah gadang terbiasa. Kalau tidak dibiasakan dari sekarang, susah Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang tidak mau ke masjid itu dari dulu dia tidak terbiasa ke masjid. Mungkin orang tuanya tidak membiasakannya ke masjid. Dia anak itu sampai kapan dia bisa istiqomah, sudah stabil sampai tingkat perguruan tinggi. Semester 1, semester 2 itu masih butuh bimbingan juga itu. Makanya udah namanya bimbingan. Apalagi kalau di SD, SMP, SMA itu perlu bimbingan. Mulai ke melenceng, arahkan langsung. Nah, itu tugas kita. Nah, kalau seandainya tidak awak awasi, tidak awak arahkan, tidak awak bawa anak-anak awak ke masjid, ke rumah ibadah kita saja, ya akibatnya gitu. Anak-anak kita tidak akan terbiasa dengan ibadah itu. Ya, makanya banyak keluh kesah orang-orang tua dia payah nak menyuruh dia solat sembahyang, biar anak namu sembahyangnya dok. Ya itu kan penyesalan dia di akhir itu. Di awalnya mungkin kita kurang settingnya. Nah, kita berharap anak yang soleh, anak yang soleha, tetapi kita tidak usaha maksimal. Jadi harus, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi agar karena mumpung di awal tahun sekarang kita manfaatkan sisa umur yang diberikan Allah ini untuk selalu kita bertakwa kepada Allah di masa jawab barado, biar di kantua, tampe karajo,
di sekolah, di mana saja, di kampus, selalu dan selalu, karena kita diawasi. Karena akhir ayatnya Allah menyatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi asajo karajo awak Allah tahu. Itu kan perlu pemahaman yang dalam itu. Jadi kalau tidak takut kepada Allah, ya itulah terjadinya liar, terjadinya pembunuhan, terjadinya menipu, pencurian, bohong, dusta. Itu karena tidak merasa takut, tidak merasa berdosa. Jadi kalau sudah diri tidak merasa berdosa, nah itu sudah bahaya itu. Makanya iman itu yazid wa yankus, naik turun. Kata Rasul, kata Nabi, tidaklah beriman seseorang itu tak kala dia mencuri. Saat dia mencuri, dia tidak beriman. Saat dia memfitnah, mengadu domba, berbohong, dia tidak beriman. Saat itu, saat dia menipu itu dia tidak beriman. Kalau dia beriman, dipastikan dia tidak akan berbohong, tidak akan dia berbuat dosa. Itu jelas itu. Makanya iman itu adalah sebagai pengontrol. Pengontrol. Apalagi iman itu adalah hal-hal gaib sifatnya. Iman kepada Allah, para malaikat, kita tidak nampak, tidak ketemu. Itu kan hal gaib itu. Hari akhirat, siksa, dosa, itu kan hal-hal gaib sifatnya. Jadi makanya Rasul menyampaikan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja berada. Di mana saja berada. Selalu kita merasa diawasi. Karena pengawasan Allah itu tidak luput. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau ada tanya boleh Bapak Ibu. Yang kedua yaitunya wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing person awak tu adalah memuhasabah diri, menganang-anah metong-etong umuah kini lah 60 lah barang banyaknya kebaikan yang ambo lakukan. Ya memang amal kebaikan awak tu tidak bisa menebus membeli surga, memang tidak bisa. Tetapi setidaknya kebaikan yang kita lakukan itu Allah sayang sama kita. Allah memberikan rahmat kepada kita. Kan itu yang kita harapkan. Jadi muhasabah diri hewa. Apalagi di awal-awal tahun ini, jangan kita merasa umur kita ini adalah gratis. Umur kita ini tidak gratis Bapak Ibu. Karena Allah akan tagih. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Membayar ya ndak doh 5.000, 10.000, 100.000 ya ndak doh. Tetapi Allah akan hisap. Itu muhasabah diri kita itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung kanak-kanak hisab-hisab dirimu sebelum datang masa perhitungan dari Allah. Karena memban jatuh kalapo jatuh. Yang ketik meninggal, yang tua pun apalagi. Sunatullahnya memang seperti itu. Maka kita bermuhasabah diri kita. Jangan kita menganggap kehidupan umur yang dititipkan Allah ini adalah perai begitu saja. Tidak. La tazalu maqabdama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup, salah satu an umrihi, tentang umur. Nah, mari
umur kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Manusia yang baik, khairun nas, manusia yang baik itu kata Rasul, umurnya panjang dan banyak kebaikannya. Umur panjang tapi kebaikan amal soleh banyak. Itu manusia yang paling baik itu. Umur 90 tahun tapi tidak ada mendaki ke rumah saji doh. Oh, itu gawat itu. Itu hisab yang luar biasa itu. Aneh bin ajaib manusia yang seperti itu. Makanya ada redaksi Al-Quran itu khalidina fiha abada. Mereka itu nanti kekal selama-lamanya. Kalau kekal selama-lamanya itu tidak ada bangkit itu do. Ada keluar dari situ do. Makanya penting bagi kita bermuhasabah diri. Di antaranya adalah yang akan menyelamatkan kita amal soleh, mampu yang akan menyelamatkan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan solehan. Amal soleh. Al-Kahfi 110 bagian akhir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kunci bagi kita adalah perbanyak amal soleh, kebaikan. Jalan amal soleh. Kalau tujuan itu adalah tujuan kebaikan, jalan ke masjid. Makanya sebenarnya datang ke masjid itu sunnahnya itu berjalan kaki. Apalagi waktu subuh. Kalau rumah awak tidak jauh. Karena jalan itu langkah awak itu nanti dihitung, punya nilai di sisi Allah. Tapi kalau jauh rumah pakai kendaraan. Kendaraan yang kita bawa itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kan bagus itu. Jadi makanya apalagi kalau waktu subuh itu, waktu yang terberat, waktu yang sangat mulia dan berharga. Makanya Nabi mengatakan, kalau ingin kau melihat orang mukmin dan orang munafik, lihatlah di waktu subuh. Jadi kalau datangnya di waktu subuh, itu orang mukmin yang itu. Beriman, iman yang sebenarnya itu. Tapi kalau tidak datangnya waktu subuh dia orang munafik itu. Itu dalam hadisnya sahih. Baik kau itu, karena ciri-ciri orang munafik itu An-Nisa 1-2. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu dia berusaha menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau diseru untuk mendirikan salat dia malas. Yura'unan nas, dia ria kepada manusia. Dia orang munafik itu suka ria. Kalau maghrib kau tu biasa tuh. Waktu zuhur, asar itu biasa. Karena banyak orang yang lihat. Bisa atasan, bisa masyarakat, bisa pengurus, bisa siapa saja. Tapi kalau di waktu subuh, siapa yang mencari lihat? Hari dingin loh, apalagi kalau hari hujan. Tiba, itu adalah orang yang beriman yang sebenarnya. Memang begitu kata Allah. Jadi kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, lihat di waktu subuh. Itu boleh tuh. Tapi jangan disabuin lah dak. Aku selera aku mau napi itu sudah. Berangnya kau aku. Betul, dak tibu waktu subuh dos. Diri kita saja. Kalau lah tahu awak hadisnya, lah tahu awak firman Allah, An-Nisa 1-2 boleh diselik itu. Ciri orang munafik itu. Dalam kitab hadis juga dijelaskan. Karena orang munafik itu berat. Salat subuh itu salat yang terberat bagi mereka. Mari kita selalu bermuhasabah diri agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi satu, selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, baik seorang ataupun tidak ada orang, baik dekat gelap
terang di mana saja kita berada, di apa saja posisi kita, sebagai apa saja kita takut kepada Allah. Kalau hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan jangan dilakukan. Nyo yang banyak ubilihi ko dikantu-kantu sampai karajo. Yang mudah main-main tu kan sampai karajo tu. Makanya banyak masuk-masuk kandang katumbin tu, masuk-masuk penjara tu kan tempe-tempenan basah tu. Penang kariang mah ada. Penang kariang tu orang terserangai doanya. Tapi tempenan basah tu ya memang berandam di gue ya. Memang berandam. Makanya hati-hati tempat-tempat kerajo tu berat. Oh, kalau ada awak assalamualaikum berbuat seperti itu, taubat saja. Itu sekuncinya, tak dolen itu dah. Taubat. Kunci taubat tu 3. 1, berjanji tidak akan mengulangi. Dan kedua, bahwa kita tidak mengulangi perbuatan itu. Dan ketiga, perbanyak amal kebaikan. Nah, kalau you berkatanya manusia, balian balik kalau awak ambil punya inyo. Itu kalau berkatanya manusia. Jadi, mari kita selalu takut kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, bermuhasabah diri. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18 tersebut. Ada pertanyaan Pak Ibu? Boleh? Yang ketiga, kalau tidak kan lanjut juga. Yang ketiga, hendaklah masing-masing diri awak koa, masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Nyo ada hari iswa, ada hari biswa. Kalau hari iswa itu akhirat. Kalau hari biswa, hari apa? Hari Rabu, hari Khamis, Jumat, pekan depan, itu hari besok tu. Tapi kalau hari iswa, hari esok, itu hari akhirat. Itu hebatnya orang beriman kok. Orang beriman mengimani, mengakui ada hidup setelah kehidupan dunia kok. Tapi kalau ada yang tidak percaya terhadap kehidupan setelah kehidupan akhirat, setelah kehidupan dunia kok, itu orangnya orang-orang orientalis itu. Lebih parah lah daripada orang-orang kafir itu. Orang-orang orientalis, orang-orang apa itu kan memang tidak meyakini dia, tidak percaya dia bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia kok. Makanya Allah berpesan dalam Al-Quran, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Itu orang beriman seharusnya akhirat dulu tuh. Carilah kebahagiaan yang telah aku siapkan, kata Allah, tentang akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Baru balik ke belakang. Jangan lupa jatah bahagian hidupmu di dunia. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Itu bahasanya tu. Awak kan tahu lihat. Cari dunia, lupa akhirat. Waduh, berat Bapak Ibu balik. Akhirat tu lama, panjang. Awak kini sampai alam nang kampe baru. Nyo 3 walil nang kawak lalui. Alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia. Kok gini kok? Bara tinggal itu bu. Bara lepak. Nyo 3 walil. 3 walil kurang ampe. 9 lay. Panjang, jauh, lama. Makanya Imam Ghazali menyatakan, awakku hidup di dunia ku semua coba lagi ya. Deti kapal, sarang tangalawi gini kok. Lautan. Pulau yang akan awak tuju itu jauh. Lautan yang awak arungi ku dalam. Maka perbanyaklah bekal, Perbanyak bekal, kata beliau. Nah, bekal itu adalah ketakwaan pada Allah. Makanya rugi sangatlah manusia yang diberi kesempatan hidup tapi tidak ada ibadah. Itu sangat luar biasa meruginya. Jangan sampai kita tergolong ke dalam itu. Jangan sampai kita tergolong. Seperti hadis Nabi tadi itu, kata Rasul, umurnya panjang tetapi tidak ada kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Maka lakukan.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi maka perhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita. Boleh kejarlah dunia, makanya dunia ini adalah sarana untuk menuju akhirat. Ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia kau sampai beramal, akhirat sampai pembalasan. Jangan bacito-cito lo di akhirat besok leh. Ndak ada, habis harapan. Nah, kalau penyesalan ada tuh dalam Al-Qur'an sure sejadah sebenarnya kan. Di sini kan ada sejadah. Ada apa ya? Ada sejadah Jumat pagi itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya jikalau kamu lihat manusia-manusia yang durjana, yang durhaka, yang dosa, dia adalah menyesal nantinya setelah di akhirat. Rabbana ya Tuhan kami, lah kami cali ya Allah, lah kami dengar begitu besar dan dahsyatnya azab dan sisaan Engkau ya Allah. Apa penyesalan awak? Nanti farji'na, balikanlah kami, balikanlah ya Allah ke Masjid An-Nur tu. Laisa wanta jadi hijau, laisa kijo jadi hijau. Inna muqinun, kami akan yakin seyakin-yakinnya. Yubarik ya Allah, tak taluk ni kami tu. Menyesal tu. Maka menyesal kini dulu. Fadhuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Ada soal lagi ni leh. Tak ada lah do. An-Nur Gurlawe tu tak ada lah do. Habis. Itu namanya nasi lah menjadi. Iyalah. Kalau nasi menjadi bubur masih ada harapan tu. Cari santan, cari kacang, gitu. Cari ayam, jadilah bubur ayam. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Baik Bapak Ibu, mari ini kajian kita berlandaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat yang ke-18. Boleh dilihat nantinya bagaimana tafsirnya. Maka mari kita selalu takwa kepada Allah. Mari kita bermuhasabah diri. Mari kita perbanyak amal kebaikan selalu. Berusaha setiap yang kita lakukan itu bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bernilai baik, jangan dilakukan. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, diri kita, anak turunan kita. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah kepada jalan yang benar menuju ridhonya, keselamatan dunia dan akhirat. Allahu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi